Seperti contohnya kalau di Tanjung Priok, otoritas pelabuhan utama Tanjung Priok sudah memberikan rekomendasi penilaian kinerjanya baik atau tidak baik atau flat ya. Jadi kalau biasanya ada kriteria YOR, GOR, willing time dan sebagainya. Itu ada nilai-nilainya. Kalau dia dinilai kalau kita bicara waktu, biasanya semakin cepat pelayanan bongkar muat semakin baik. Itu ada batasnya. Demikian juga dengan efisiensi ya, diindikasikan dengan BOR, YOR, dan seterusnya ya. Itu semakin prosentasinya semakin tinggi, artinya pelabuhan tersebut sudah memiliki kinerja yang bagus. Nah ini biasanya direkomendasikan disetujui usulan dari penyelesaian tarifnya. Ini adalah contoh-contoh ya besaran tarif sebelumnya Mas yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok. Angka kecil-kecil, nanti teman-teman bisa lihat aja. Harusnya ini sudah terpublish ya, bisa diakses. Pelindo harusnya sudah buka aksesnya kalau besaran tarif dan sebagainya itu berapa sih untuk kontainer dan sebagainya. Next, memang ini pending matters ya yang terkait dengan kebijakan pentarifan, aksesibilitas publik terhadap tarif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa belum semua besaran tarif pelayanan jasa kepelabuhanan yang berlaku di Pelabuhan Tanjung Priok itu dipublikasikan secara terbuka di website yang dapat diakses dengan mudah oleh publik. Syarat kita ya, kami terus melakukan supervisi terhadap PUP dalam ini PT Pelindo, meminta agar masalah besaran tarif ini bisa diakses oleh publik. Dan saya beberapa kali menerima keluhan juga dari asosiasi, dari Insa, Kadin ya, kok di Tanjung Priok ini masing-masing terminal besaran tarifnya kok beda-beda ya Pak UB. Nah saat ini kami sedang melakukan pengumpulan data. Jadi kita ada kegiatan evaluasi 3 bulanan memang yang kita lakukan ke setiap terminal ya. Nanti kita akan bisa lihat dan insya Allah kita akan nyari waktu untuk mengundang Pelindo dan terminal-terminal terkait untuk mempertanyakan. Memang ada persaingan antar terminal juga ada ya. Tapi sepanjang itu dalam koridor struktur dan golongan tarifnya sesuai dengan PN 72 tadi sebenarnya tidak ada masalah. Indikasinya ada yang berikan masukan atau lapor yang di sini mahal sekali, di sana ngasih diskonnya lumayan besar dan sebagainya. Nah ini kita perlu melakukan evaluasi dan ngecek kebenarannya seperti apa sebelum nanti kita akan melakukan koordinasi dengan BUP. Berikutnya adalah implementasi besaran tarif. Yang tadi saya sampaikan, terdapat perbedaan dan sebagainya, pengaduan dari pemilik barang, ya, bahkan kita beberapa kali dipanggil oleh Polres, ya, diminta penjelasan, ya kita jelaskan apa adanya. Dan pengaturan tarif jasa terkait dengan kepelabuhanan yang sampai dengan saat ini kami belum masih melihat proses untuk pengaturan ini di teman-teman di pusat, karena memang terkait dengan kebijakan atau policy, pricing policy adalah wewenang pusat. Kami sebagai penyelenggara pelabuhan atau unit pelaksana teknis adalah pelaksana dari regulasi yang dibuat yang ditetapkan oleh pusat. Next, tadi terkait pentarifan secara garis besar seperti itu. Saya mohon izin untuk lanjut ke bidang lalu lintas angkutan laut, yaitu penataan ekosistem logistik nasional atau lebih terkenal dengan NLE ya, National Logistic Ecosystem. Ini adalah salah satu bagian dari Stranas PK, Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi di Pelabuhan. Dan Tanjung Priok sebagai pelabuhan terbesar di Indonesia masuk dalam 14 pelabuhan yang dijadikan piloting ya, yang sebenarnya ini sudah
terlaksana oleh teman-teman Stranas PK. Kita masih ada dua terkait dengan Stranas PK itu ada dua yang belum clear, maka Tanjung Priok posisi awal tahun kemarin masih merah ya, masih merah dari tim Stranas PK, yaitu terkait dengan single submission pengangkut. Ini lebih terkait ke teman-teman bea cukai dan karantina. Kalau yang lain sebenarnya sudah clear semua. Mudah-mudahan ini sudah berproses selama 3 bulan ini ya. Kita belum dapat update posisinya, apakah sudah mengarah ke hijau atau masih kuning atau krem. Jadi masih kita tunggu dari tim Stranas PK. Next. Kalau kita bicara NLE, di dalam NLE itu ada 5 bagian besar ya. Yang pertama adalah Napornet, yang kedua adalah single submission pengangkut dan single billing, yang tadi sudah sedikit saya singgung. Yang ketiga adalah sistem monitoring TKPM. Yang keempat adalah STID adalah single track identification data ya. DID adalah driver identification document. Jadi ini satu paket. Kalau truknya ditata, drivernya nggak ditata, saya kira juga percuma. Makanya dua-dua harus diberikan identifikasi yang jelas. Jadi kalau sebelum ada program Stranas PK terkait NLE, teman-teman bisa bayangkan dulu ya, truk itu bisa seenak sendiri, semaunya masuk ke terminal mana saja, dan dia punya ID masing-masing terminal. Jadi saya nih misalnya punya truk, saya ada 5 terminal di pelabuhan, saya punya semua. Jadi saya bisa masuk. Akhirnya terjadi keruwetan ya. Traffic di dalam pelabuhan itu tidak teratur dan sering terjadi kemacetan pada saat banyak peak season, yaitu kapal yang sandar bongkar muat, yang biasanya itu macet di akhir minggu, mulai hari Kamis itu sampai Sabtu biasanya dulu ya. STID dan DID atau next saja. Nomor 5 adalah terminal booking system. Saya kira saya akan mulai dari Napornet. Napornet ini adalah sistem yang dibangun oleh Dirjen Perhubungan Laut, Direktorat Lalu Lintas Angkutan Laut, yang dimulai live-nya itu di 2016 sampai dengan sekarang. Ini datanya enggak ini ya, yang sudah mulai Napornet itu berapa pelabuhan? Pak Rudi nanti yang mau menyampaikan yang detail ya. Jadi dengan adanya Napornet, kalau sebelumnya proses pengurusan itu dilakukan dengan tatap muka, antrian pengguna jasa di lobi kantor cukup padat antri ya, sulit melacak proses permohonan, waktu pelayanan relatif lama karena masih manual. Setelah ada Napornet, ini semua online, 24 jam ya, 24 jam teman-teman bisa, karena ini by handphone bisa ya. Itu cuma modelnya adalah klik saja untuk persetujuan dan prosesnya cepat sekali. Tarif dan waktu pelayanan secara transparan, kemudian dalam melacak permohonan. Jadi kalau ada dalam tanda kutip keterisut ya permohonan, kita bisa tahu di tracking ya. Pelayanan tentu menjadi lebih cepat, kemudian dalam pengolahan data, dan tentunya cost-nya juga akan pasti lebih efisien ya. Next. Selanjutnya adalah dalam program NLE juga dikenal dengan ada namanya Lembaga Nasional Single Windows. Ini adanya di Kementerian Keuangan. Lembaga ini bertugas mengintegrasikan semua sistem dan regulasi ya. Tapi intinya adalah sistem pelayanan jasa kepelabuhanan, yang kalau kita bicara pelabuhan itu di sana ada Kementerian Perhubungan ya, untuk shipping pelayarannya, keselamatan pelayarannya, logistik sistemnya, imigrasinya, karantina kesehatan, bea
BMKG dan sebagainya. Ini masing-masing punya sistem masing-masing. Teman-teman bisa bayangin ya. Bea Cukai punya sistem namanya CISA. Kita punya sistem Inapornet. Imigrasi punya sistem, saya nggak begitu hafal. Karantina juga punya sistem. Itu yang namanya pengguna jasa. Mungkin ngurus dokumen itu saat dulu ya bisa makan berjam-jam bahkan berhari-hari. Dan pada saat itu ada kantor juga tidak 24/7, hanya tidak 24 jam 7 hari aktif ya. Sekarang sudah dengan adanya online, memang sekarang belum 100% tapi bertahap mengarah ke 100%. Dengan adanya lembaga nasional single windows ini tugasnya adalah mengintegrasikan sistem-sistem tadi. Jadi semua KL, perwakilan atau PTKL yang ada di pelabuhan dibangunlah suatu sistem kolaborasi dan integrasi sehingga pengguna jasa cukup sekali input, datanya bisa dipergunakan oleh semua KL dalam satu sistem yang namanya National Single Windows tadi.